Solven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Prof. Mustaib, dosen pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Humaniora, Universitas Karya Dharma Kupang. Saat ini saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja dari Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UK PTP. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, yakni mata kuliah fonologi. Mata kuliah ini saya ajar pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan kode KH BSI 107. Dalam mata kuliah ini diramu untuk mengasah kemampuan mahasiswa di dalam memahami ilmu bahasa, di mana di dalam tataran ilmu linguistik yang dipelajari di dalam Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, bagaimana mahasiswa memahami ilmu bahasa, makna, dan komponen lainnya. Konsep dan hakikat fonologi, definisi, fonetik, dan fonemik. Karena itu, sebelum memasuki aspek bunyi secara detail, perlu diketahui ada dua bagian besar, yakni fonetik dan fonemik, di mana fonetik mempelajari aspek bunyi, sementara fonemik mempelajari aspek makna dari bunyi itu sendiri. Mata kuliah ini diatur dan dituntut agar mahasiswa benar-benar memahami aspek bunyi, baik vokal maupun konsonan, serta bagian lainnya yang akan dilihat secara keseluruhan dalam semester berjalan. Kemudian, di dalam mata kuliah ini, mahasiswa dituntut juga untuk memahami aspek bunyi, karena mata kuliah ini menjadi mata kuliah fondasi setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah linguistik umum, sehingga mahasiswa akan dilatih untuk bagaimana melihat gejala bahasa dari segi bunyi itu sendiri, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing dari segi bunyi bahasa. Kita tahu bersama bahwa bahasa di Indonesia saat ini mencapai 700-an bahasa daerah dengan tingkat kevariasian yang beragam. Karena itu, dengan mempelajari fonologi, mahasiswa dapat mengidentifikasi setiap bahasa dari segi bunyi, tidak hanya aspek vokal dan konsonan, tetapi juga masih terdapat aspek lainnya, yakni diftong, variasi, gugus, ejaan, dan lain sebagainya. Kepada mahasiswa, agar materi yang disampaikan dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman serta mendalami ilmu bahasa secara baik. Setelah mempelajari mata kuliah fonologi secara komprehensif, tidak hanya itu, setelah menerima materi, mahasiswa akan diberikan tugas tambahan untuk menggali dan mempertanggungjawabkan secara baik apa yang ia pahami dan dapat dibuktikan dalam setiap presentasi dan diskusi, dan berfokus pada fonetik dan fonemik. Setiap tatap muka akan dilakukan dalam pendekatan blended learning, yakni antara luring dan tatap muka secara langsung maupun melalui platform e-learning Universitas Karya Dharma Kupang yang ada. Di dalam perkuliahan ini, mahasiswa dapat menyetujui setiap kontrak perkuliahan dan dapat mengakses setiap materi, baik RPS maupun berbagai referensi yang ada. Mahasiswa juga diberi ruang belajar yang luas, karena yang diharapkan adalah aktif dan partisipatif.
yang dapat dibuktikan dalam setiap presentasi dan diskusi di kelas dengan metode ceramah, menyediakan teks dan catatan-catatan kecil. Di dalam kelas akan dilakukan pembagian kelompok dan dilakukan diskusi aktif yang secara kolaborasi sebagai bentuk aplikasi terhadap materi yang dipelajari dan didukung dengan tugas secara mandiri yang menjadi pendukung. Media pembelajaran yang digunakan adalah buku referensi dan PowerPoint. Kemudian, mahasiswa di dalam mata kuliah ini dapat melihat beberapa komponen penilaian, yaitu ujian tengah semester dengan bobot nilai 25%, ujian akhir semester 25%, keaktifan dan partisipatif 50%. Dari masing-masing komponen penilaian yang ada akan dilakukan secara objektif dan mengedepankan indikator-indikator, misalnya keaktifan, ketepatan, penguasaan, dan kemampuan analisis terhadap suatu studi kasus. Karena itu, mahasiswa akan dilakukan evaluasi dan disampaikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik selama perkuliahan atau pembelajaran semester berjalan. Dengan melakukan evaluasi, menempatkan perkuliahan ini dengan berorientasi pada mahasiswa seutuhnya agar dapat menyiapkan lulusan di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang kemudian dapat diserap oleh lapangan kerja. Demikian paparan saya mengenai gambaran umum tentang mata kuliah fonologi. Mari kita simak bersama video pembelajaran pada mata kuliah fonologi yang telah dirancang untuk keterlibatan secara aktif dan partisipatif, dan asesmen hingga evaluasi dan umpan balik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Semoga tayangan video ini kita dapat menyaksikan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih. Pagi adik-adik. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi selamat pagi. Apakah semua hadir pada kesempatan ini? Tapi sebelum untuk mengecek kehadiran kita, Pak Robin dahulukan dengan melakukan presensi. Yang dengar namanya disebut, tolong menjawab ya. Rovina Punanasa. Hadir Pak. Desti Nabunome. Hadir Pak. Orita Yunome. Hadir Pak. Mana coba kata? Berarti oke. Yang pasti bahwa semua hadir ya. Hadir. Oke. Dengan demikian kita lanjut ke mahasiswa. Setelah presensi kita awali dengan doa sebelum mulai perkuliahan. Doa selesai. Satu mata kuliah yang sangat penting, mata kuliah wajib yang mahasiswa program studi bahasa dan sastra Indonesia wajib menerima. Karena kali lalu semester 1 kamu sudah menerima mata kuliah linguistik umum. Setelah itu pada semester ini kamu menerima mata kuliah fonologi. Semester ketiga kamu menerima mata kuliah morfologi, dan semester 4 kamu menerima mata kuliah sintaksis. Beberapa mata kuliah ini tidak bisa dipisahkan karena itu satu kesatuan mata kuliah yang ada di dalam ilmu linguistik. Selain kita belajar soal pendidikan, ilmu lain yang ada dalam program studi bahasa dan sastra Indonesia, tentu kita tidak melupakan atau tidak menyepelekan yang namanya mata kuliah fonologi. Capaian pembelajaran kita
atau CP dalam prodi kita, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan bahasa Indonesia berdasarkan informasi dan data yang relevan. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu mengelola sumber daya pendidikan bahasa Indonesia, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaan secara bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Kemudian untuk penguasaan pengetahuan, kita lihat poin pertama, mahasiswa mampu menyesuaikan konsep, struktur materi, dan pola pikir keilmuan bahasa Indonesia yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta ke jenjang berikutnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip pedagogi didaktik bahasa Indonesia untuk mendukung tugas profesional sebagai pendidikan bahasa dan sastra bahasa Indonesia. Ya, yang berikut, keterampilan khusus. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi didaktik bahasa Indonesia untuk entrepreneur, literasi bahasa, serta keilmuan bahasa untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi dengan memanfaatkan e-text yang berorientasi pada kecakapan hidup. Yang berikut, capaian kita dalam pembelajaran selama mata kuliah ini di semester berjalan. CPN MK kita yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Yang kedua, berperan sebagai warga negara yang bangsa dan mencintai bangsa dan tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia secara mandiri. Yang keempat, menguasai konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan bahasa dan sastra, pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, dan penelitian pendidikan bahasa dan sastra. Yang kelima, menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang ketujuh, mampu mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian yang berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data, kunjung kerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedelapan, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan, desain, atau seni. Yang kesembilan, mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan, dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran, yaitu SON yang berarti unik dan logi yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, logi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau ilmu mengenai bunyi. Namun, bunyi yang dipelajari pada fonologi sangat spesifik mengenai bunyi ucapan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, seperti yang dikemukakan oleh CER pada tahun 2015 dalam buku halaman 1 bahwa secara umum fonologi dapat diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi ucapan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian, secara pengertian, fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Dalam mempelajari bahasa Indonesia, dipelajari konsep, hakikat, definisi, produksi bunyi, dan berbagai aspek dalam bunyi bahasa. Setiap bunyi bahasa dapat dikonsepsikan sebagai fonem dan ton. Selain itu, dipelajari pula mengenai transkripsi bahasa dan ejaan
ada kaitan dengan berbagai permasalahan bunyi bahasa Indonesia dan kehidupan sehari-hari. Demikian. Berikut, fonologi merupakan cabang linguistik atau bahasa yang mengkaji bunyi bahasa, baik dari proses bentuk maupun perubahan dalam ilmu bahasa. Fonologi mengacu pada studi fonetik yang memperhatikan pembeda makna bahan kajian atau materi pembelajaran kita, ucap dan produksi bunyi bahasa. Yang ketiga, yang keempat, jenis-jenis bunyi bahasa. Yang kelima, bunyi segmental dan suprasegmental. Yang keenam, bunyi vokal dan konsonan. Yang ketujuh, berkaitan dengan silabet. Sementara pada pertemuan ke-8 kita akan lakukan ujian tema semester atau UTS. Lanjut pada pertemuan ke-9 nanti kita akan masuk pada materi yang namanya definisi dan variasi fonem. Kemudian pertemuan ke-10 fonem dan alofon. Pertemuan ke-11 fonotaktik dan definisi fonem. Pertemuan ke-12 fonem, iftom dan cluster. Pertemuan ke-13 gugus fonem dan deret fonem. Pertemuan yang ke-14 kita akan mempelajari tentang grafik dan ejaan. Sementara pertemuan ke-15 kita akan masuk pada materi implementasi pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pada pertemuan ke-16 kita akan akhiri proses perkuliahan kita selama 1 semester dengan melakukan ujian akhir semester atau UAS. Lanjut kita lihat mata kuliah prasyarat ini. Pada minggu pertama kita akan melihat bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep hakikat dan fonologi itu sendiri. Seperti yang tadi sudah digambarkan di dalam CPNK kita, dan juga dari pemaparan tadi mengenai pertemuan kita dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15, di mana sebelum kita akhiri dengan UAS, tentunya ada mahasiswa dituntut untuk mampu menguasai dan mampu melakukan. Itu yang dituntut di dalam setiap topik di setiap pertemuan. Kemudian di dalam setiap pembelajaran, setiap pertemuan kita, setiap tatap muka kita, yang menjadi bahan kajian dalam materi pembelajaran kita, seperti yang kita lihat pada layar, bentuk dan metode pembelajaran selalu kita terapkan yang namanya ceramah, discovery, learning, penguasaan, dan tanya jawab. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa membaca dan memahami berbagai sumber referensi tentang konsep dan hakikat fonologi serta posisi fonologi dalam linguistik, di mana konstruksi sebagai pendapat, ahli, dan menyimpulkannya. Kemudian juga yang kedua, hal yang sama, baik itu bahan ajar, bentuk kuliah, pengalaman belajar, dan lain sebagainya. Kemudian pada minggu ketiga, hal yang sama sampai pada minggu ke-6, mahasiswa mampu menyebutkan atau mampu mengidentifikasi alat ucap manusia dan memahami fungsinya serta mampu mempraktikkan bunyi bahasa. Hal yang sama di dalam rencana pembelajaran semester kita sepanjang semester berjalan ini, Pak Robin selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi mencoba untuk meramu di dalam PPT ini secara rinci, tidak membuatkan dalam satu RPS utuh, karena akan lebih memudahkan dan adik-adik bisa memahami secara garis besar. Kemudian pada minggu ke-7 dan ke-10, seperti yang tampil pada layar, bahwa pada pertemuan ke-8 tentunya kita akan melakukan ujian tengah semester. Kemudian masuk pada pertemuan ke-9, mahasiswa dituntut untuk mampu membedakan fonem bulat dan fonem pipih. Bahan kajian yang sama, kemudian materi pembelajaran, mahasiswa mencari kata-kata atau kalimat yang mengandung fonem bulat dan fonem pipih. Kemudian berkaitan dengan pertemuan ke-10 atau minggu ke-10, mahasiswa dituntut untuk mampu menerangkan perbedaan
perbedaan fonem dengan alfon. Bahan kajian yang sama, pengalaman belajar mahasiswa yang sama. Kemudian pada pertemuan ke-11 hingga 14, mahasiswa mampu mengidentifikasi kontaktif dan distribusi fonem. Yang berikut pada pertemuan ke-12, mahasiswa dituntut agar mampu membedakan fonem, difton, dan booster. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami perbedaan fungsi gugus fonem dan deretan fonem. Kemudian pada pertemuan ke-15, sebelum kita melakukan UAS, mahasiswa dituntut agar mampu menerangkan dan mengimplementasikan pembelajaran fonologi sebagai salah satu pengajaran. Kemudian bahan kajian yang sama, pembelajaran pada mata kuliah ini hal yang sama dilakukan. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa mempraktikkan pembelajaran fonologi. Kemudian pada pertemuan ke-16 kita akan melakukan UAS. Dari mata kuliah ini, dalam materi yang dipaparkan, mencoba masuk pada sesi diskusi. Boleh kita bentuk kelompok. Oke adik-adik, setelah kita mengikuti penjelasan, sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah dipaparkan? Ada, Pak. Oke, yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Saya, Pak, dari kelompok 1. Silakan. Baik, Pak. Kita dari kelompok 1 ingin bertanya tentang apa itu fonologi dan jelaskan definisinya. Oke, pertanyaan nomor 1 berkaitan dengan pengertian fonologi dan definisi. Mungkin sebelum Pak menjawab, masih ada pertanyaan lain? Ada, Pak. Silakan. Dari kelompok 2 ingin bertanya apa itu fonetik? Oke, pertanyaan yang sangat sederhana dan padat mengenai pengertian fonetik. Masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ada, Pak. Silakan. Dari kelompok 4 ingin bertanya apa itu fonetik? Oke, pertanyaan nomor dari kelompok 4 berkaitan dengan pengertian fonemik. Masih ada lagi mungkin kelompok terakhir? Ya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya sebutkan jenis-jenis bunyi bahasa. Baik, pertanyaan dari kelompok 4 menjadi pertanyaan terakhir tentang jenis-jenis bunyi bahasa. Mungkin sebelum Pak Robi menjelaskan, ada yang bisa menjawab mulai dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau memang ada yang bisa menjawab, boleh angkat tangan. Silakan. Pertanyaan pertama, jika ada yang bisa menjawab, silakan acungkan tangan dan menjawab dengan suara lantang. Silakan. Jika ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Sebutkan nama, baru bisa menjawab. Baik, perkenalkan nama saya Destina Manome, saya dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Soalnya tentang apa itu fonologi dan definisinya. Baik, saya akan menjawab. Secara etimologis, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, fonologi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau ilmu mengenai bunyi. Namun, bunyi yang dipelajari pada fonologi spesifik mengenai bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari dan menganalisis bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Baik, terima kasih. Ya, yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2, silakan acungkan tangan dan menyebutkan nama baru menjawab. Silakan. Saya Kak. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Ulita Dinome, saya dari kelompok 4. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, apa itu fonetik? Baik, fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara fisik, mulai dari proses produksinya oleh organ tubuh, sifat akustiknya saat merambat di udara, hingga cara bunyi tersebut diterima dan diproses oleh pendengaran manusia. Baik, terima kasih. Mari kita Oke, setelah kita mendengar bersama jawaban dari
Korita tentang pertanyaan nomor 2. Mari kita masuk pada pertanyaan ketiga. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ketiga tadi? Di sini Pak. Oh ya, silakan. Baik, sebelum saya menjawab, izinkan nama ya. Nama saya Lucia Wea. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik atau bagian dari fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan fungsi utamanya sebagai pembeda makna kata. Baik, terima kasih. Mari kita beri. Oke, pertanyaan terakhir. Masih ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan terakhir? Saya Pak. Oke, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rina Asa, saya dari kelompok 2. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu sebutkan jenis-jenis bunyi bahasa. Jawabannya, klasifikasi bunyi bahasa terbagi ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan cara artikulasi, posisi pita suara, dan kesan organ ucap. Misalnya, yang pertama berdasarkan hambatan arus udara, yang kedua berdasarkan keaktifan pita suara, yang ketiga berdasarkan keluarnya udara, yang keempat berdasarkan sifat ketegangan arus udara, dan yang kelima berdasarkan panjang pendek dan tunggal rangkap. Baik, terima kasih. Mari kita beri. Oke, dengan demikian apa yang ada tanyakan dan apa yang ada sudah menjawabnya sendiri dari masing-masing kelompok, tentu benar adanya apa itu fonetik, fonemik, bunyi bahasa maupun definisi daripada fonologi itu sendiri. Kemudian khusus untuk pertanyaan keempat berkaitan dengan bunyi bahasa, topik ini kita akan bahas pada pertemuan kedua ataupun ketiga. Yang pertama untuk hari ini kita lihat dulu bagaimana fonologi dan definisi. Kemudian bagaimana kita melihat fonologi terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu fonetik dan fonemik. Yang mana yang satu berbicara tentang bunyi yang dihasilkan dan yang satu berbicara tentang makna daripada bunyi itu sendiri. Karena itu selain mata kuliah ini, pada semester berikut adik-adik akan dituntut untuk memahami lebih lanjut sebagai bagian dari mata kuliah ilmu linguistik, yaitu morfologi. Setelah memahami tentang bunyi dari fon dan vokal dan konsonan, tentunya adik-adik dituntut lagi untuk menerima mata kuliah morfologi dan sintaksis, di mana morfologi kita akan belajar tentang pembentukan kata, dan sintaksis kita akan melihat tingkatan lebih lanjut, yaitu baik kalimatnya, halusannya, frasanya maupun paragraf itu sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang ada mengikuti prosedur pada hari ini sudah bisa bertanya bahkan menjawab. Tentunya para bisa mengetahui bahwa adik-adik punya wawasan dan punya gambaran tentang ilmu fonologi, karena mata kuliah fonologi ini adalah mata kuliah fondasi yang mana di dalam mempelajari ilmu linguistik tentunya harus memahami betul tentang bunyi bahasa. Di dalam di Indonesia sendiri, khusus untuk bahasa, sudah terhitung sekitar 700-an bahasa, tidak salah 701 bahasa daerah di Indonesia, termasuk bahasa Indonesia. Karena itu adik-adik juga akan diberi tugas untuk mengerjakan secara mandiri, dan juga di setiap pertemuan yang akan datang akan diberi tugas, baik itu diskusi seperti ini maupun tugas yang dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri dan akan dipresentasikan juga. Baik adik-adik, dengan demikian pertemuan kita pada kesempatan ini harus anggap cukup, karena ini menjadi pertemuan pertama. Paling tidak adik-adik bisa mengerti tentang bagaimana setelah mempelajari linguistik umum kita masuk pada fonologi. Kemudian hari ini adalah pertemuan pertama untuk kita mengetahui tentang bunyi bahasa yang kita pelajari di dalam ilmu fonologi. Dengan demikian pertemuan kita pada hari ini kita akhiri. Harus diucapkan selamat pagi untuk kita semua dan salam sukses untuk adik-adik sekalian. Terima kasih.